Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Video saya kali ini akan membahas tentang studi kasus dalam fuzzy logic dengan menggunakan metode Tsukamoto. Satu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak sampai 600 kemasan per hari dan terkecil 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasan, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari. Demi efisiensi mesin dan sumber daya manusia, perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Dari sini kita bisa lihat mana yang akan menjadi input dan mana yang akan menjadi output. Yang akan menjadi input adalah permintaan maksimal 5.000, minimal adalah 1.000. Kemudian persediaan itu minimal 100 dan maksimalnya adalah 600. Yang menjadi output adalah produksi barang dengan minimal 2.000 dan maksimal 7.000. Dari studi kasus ini ada 4 rule. Rule yang pertama adalah jika permintaan turun and permintaan banyak, then produksi barang berkurang. Rule yang kedua, if permintaan turun and persediaan sedikit, then produksi barang berkurang. Rule ketiga, if permintaan naik dan persediaan banyak, then produksi barang bertambah. Dan rule yang keempat, if permintaan naik dan persediaan sedikit, then produksi barang bertambah. Nah, dari rule ini juga kita bisa lihat inputnya adalah permintaan dan persediaan, outputnya adalah produksi. Yang ditanyakan adalah berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan terbanyaknya adalah 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Jadi, kalau kita implementasikan di pasar, ada permintaan, ada persediaan. Perusahaan tersebut harus memproduksi berapa ketika jumlah permintaannya adalah 4.000 dan yang di gudang itu masih 300 kemasan. Nah, kita akan coba selesaikan kasus ini. Tahapan yang pertama kita akan membuat klasifikasi dengan membuat fungsi keanggotaan. Ada 3 variabel fuzzy, yaitu permintaan, persediaan, dan produksi barang. Kita akan menghitung derajat keanggotaan. Yang pertama adalah untuk input permintaan. Ada 2 himpunan fuzzy, yaitu permintaan naik dan permintaan turun. Nah, kalau tadi digambarkan minimal 1.000 dan maksimal 5.000. Jadi ketika kita gambarkan grafik akan menjadi seperti ini. Yang ditanyakan permintaannya berapa? Kita kembali ke soal.
Yang ditanyakan untuk jumlah permintaannya adalah 4.000 kemasan. Berarti posisi 4.000 ada di sini. Kita menggunakan grafik trapezio. Untuk permintaan 4.000 masuk ke dalam grafik atau kurva permintaan naik dan masuk dalam kurva permintaan turun. Untuk permintaan turun, kita menggunakan rumus linier turun. Kita fokus ke kurva yang turun atau yang berwarna merah. Ya. Dengan kurva bahunya di sini adalah 1.000 dan maksimalnya adalah 5.000. Karena di antara 1.000 dan 5.000, maka kita menggunakan rumus 5.000 atau B min X dibagi B min A. Jadi 5.000 dikurangi X-nya adalah 4.000 dibagi 5.000 dikurangi 1.000 sama dengan 0,25. Berarti posisi permintaan 4.000 pada kurva turun, derajat keanggotaannya adalah 0,25. Sekarang kita fokus ke kurva naik. Kurva naik, kita menggunakan rumus linier naik, menggunakan X min A dibagi B min A. Karena letaknya di antara A dan B. X-nya adalah 4.000 dikurangi 1.000 dibagi 5.000 dikurangi 1.000 sama dengan 4.000. Hasilnya adalah 0,75. Berarti untuk permintaan 4.000 pada kurva naik, derajat keanggotaannya adalah 0,75. Bisa dipahami ya? Kemudian yang selanjutnya, untuk input persediaan. Kurva yang kita gunakan masih sama. Di dalam persediaan ada dua himpunan fasi, yaitu sedikit dan banyak. Untuk minimal adalah 100, maksimalnya adalah 600. Kita buat grafiknya seperti ini. Yang ditanyakan di soal, berapa jika persediaan yang di gudang itu masih 300 kemasan. 300 kemasan. Nah, seperti sebelumnya, untuk yang permintaan, persediaan juga masuk dalam dua kurva, yaitu kurva sedikit dan kurva banyak. Untuk sedikit, kita menggunakan rumus 600 min Y dibagi 600 kurangi 100. Hasilnya untuk persediaan 300 dengan kurva sedikit, derajat keanggotaannya adalah 0,6. Posisi di sini. 300 juga masuk ke dalam kurva banyak. Sesuaikan dengan rumus untuk linier naik. 300 dikurangi 100 dibagi 600 dikurangi 100. Jadi derajat keanggotaannya untuk persediaan pada kurva banyak adalah 0,4. Kemudian yang selanjutnya adalah produksi barang. Nah, ini yang nanti kita akan hitung. Ini dengan minimal 2.000 dan maksimalnya adalah
7.000. Kurvanya bentuk seperti ini. Rumusnya masih sama dengan yang di dalam input. Kita menggunakan kurva trapezio. Berarti yang ditanyakan adalah berapa jumlah yang harus diproduksi. Gitu ya. Nah, kita akan menghitung dengan menggunakan inferensi. Aturan yang pertama adalah if permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barangnya berkurang. Berarti alfa predikat permintaan turun N, nah, karena di sini menggunakan N, mu persediaan banyak. Nah, berarti berapa derajat keanggotaan turun untuk 4.000? Dari perhitungan sebelumnya adalah 0,25. Untuk persediaan banyak, yang 300, derajat keanggotaannya adalah 0,4. Karena kita menggunakan N, berarti kita cari yang paling minimal. Antara 0,25 dan 0,4. Ketemu di sini adalah 0,25. Kemudian kita akan hitung untuk alfa predikat 1, 0,25 pada himpunan produksi berkurang, kita menggunakan kurva output. Dengan memasukkan 7.000 min Z dibagi 7.000 min 2.000. Sama dengan alfa predikat 1, yaitu 0,25. Berarti ketemunya adalah Z1 sama dengan 5.750. Untuk penghitungannya, Anda bisa pahami untuk yang teks berwarna merah. Selanjutnya adalah untuk rule 2. Sama, karena then-nya tadi di rule yang pertama, then-nya adalah produksi berkurang. Ya, produksi berkurang berarti masuknya adalah kurva 7.000 min Z dibagi 7.000 min 2.000. Oke. Rule yang kedua, if permintaan turun, N persediaan sedikit, dan produksinya berkurang. Nah, berarti nanti kita akan hitung dengan kurva produksi berkurang. Permintaan turunnya adalah derajat keanggotanya 0,25, untuk persediaan sedikitnya, derajat keanggotaannya adalah 0,6. Masih menggunakan N, berarti menggunakan minimal, bilangan yang antara 0,25 dan 0,6, paling kecil adalah 0,25. Masukkan ke himpunan produksi berkurang. Menggunakan rumus 7.000 min Z dibagi 7.000 min 2.000 sama dengan alfa predikat 2. Alfa predikat 2-nya adalah 0,25. Ketemu Z2-nya adalah 5.750. Aturan yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barangnya bertambah. Kita hitung sama permintaan naik, derajat keanggotaannya adalah 0,75, persediaan banyak, derajat keanggotaannya adalah 0,4. Diambil bilangan yang paling kecil, yaitu 0,4. Kita masukkan, dan produksi barang bertambah. Kita lihat, untuk bertambah, menggunakan rumus Z
min 2000 dibagi 7000 min 2000. Z min 2000 sama kan? Ketemu untuk Z3-nya adalah 4000. Nah, ini 0,4 didapat dari mana? Yaitu dari alfa predikat 3. Begitupun juga dengan aturan keempat, jika permintaan naik dan kesediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Derajat keanggotaan untuk permintaan naik adalah 0,75, persediaan sedikit adalah 0,6. Paling kecil adalah 0,6. Berarti kita menggunakan rumus bertambah, produksi barang bertambah, Z min 2000, kemudian dibagi 7000 dikurangi 2000, sama dengan 0,6. 0,6 adalah alfa predikat 4. Z4 ketemu 5000. Tahap inferensi selesai, maka masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu difusifikasi. Dengan menjumlahkan semua alfa predikat dan nilai Z, kemudian dibagi semua penjumlahan dari alfa predikat. 0,25 dikali 5750 ditambah alfa predikat 2-nya adalah 0,25 dikali 5750 ditambah 0,4 dikali 4000 ditambah 0,6 dikali 5000 dibagi semua jumlah alfa predikat. Ketemu nilai Z-nya adalah 4983. Jadi kesimpulannya adalah jumlah makanan tangan yang harus diproduksi adalah 4983. Nah, demikian untuk penjelasan saya studi kasus fuzzy logic menggunakan metode Tsukamoto. Jangan lupa subscribe and share agar video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.